Semua orang pasti pernah ngalamin kegagalan, tapi tidak semua orang bisa memaknai kegagalan. Makanya gue bilang keberhasilan yang sejati adalah kegagalan yang sesungguhnya. Iya. Dimana gagal yang lo alamin sudah lo maknai dengan baik. Jadi ketika besoknya lo ketemu gagal lagi, lo udah pakai perisai. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Cara. Hai Firda. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gue biasanya cuma ngeliatin dia di sosmed gitu kan. Sekarang gue ketemu langsung. Suara dia nih emang khas banget ya. Serak-serak basah gitu. Bisa nyanyi gak? Enggak usah. Emang itu enggak bakat kalau itu lebih tepatnya. Biasanya kan orang serak-serak kan jago nyanyi kayak Mbak DP gitu kan. Bisa doang tapi nggak jago kayaknya. Kayak emang nggak terlahir untuk nyanyi kayaknya. Iya, terlahir gitu. Untuk apa dong? Menggombal. Kok gombal? Apa Quotes sih ya? kali. Mengquotes. Lebih ke Iya ngomong lagi. aja sih. Iya. Setauan gitu. Soalnya demen ngomong ya. Lumayan Iya. suka diskusi. Gitu. Sampai dirimu tuh dapat sebutan bocom versi cewek. Jadi waktu itu bocom pernah kesini. Iya, Pernah kesini ngomongin deh tuh soal pria Apa? dan wanita gitu. Kenapa pria selingkuh? Kenapa begini ya kan? Nah, sekarang kita datangkan nih woman version of bocom ya, Firda. Iya, kenapa kok bisa disebut gitu? Gak tahu ya, mungkin karena kemarin kan lagi rame-ramenya di podcast kan, dan kita tuh selalu debat cewek dan cowok gitu. Iya. Sebenarnya tuh bukan podcast pertama, itu adalah IP-nya gue pribadi. Terus dulu tuh Bocom tuh cuma jadi bintang tamu. Ternyata makin lama makin kesini tuh pas lagi di season 1 ngerasa kurang enak sama partner yang pertama. Akhirnya ngajakin Bocom join. Ternyata lebih masuk karena dia kan lumayan suka debat juga tuh, ya kan? Kayak lebih masuk lah jadi gitu. Dan itu viral terus loh podcast kalian ya. Amin. Membahas percintaan itu karena selalu relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya nggak sih? Yang cowok demennya begini, yang cewek demennya begini. Iya sih. Sebenarnya itu kadang kita kan di Halo Hati itu suka emang ada tema-temanya gitu kan per episode. Nah itu tema-temanya memang waktu season 1 itu gue yang milih. Season 2 itu kita udah mulai ngobrol sama Bocom gitu. Kayak tema-temanya apa ya, yang kayak kalau lu nonton berapa tahun lagi atau umuran berapa aja tuh nantinya dia bisa kayak tetap nikmatin. Nah akhirnya kita nyari emang tema-tema yang lebih general, terus kita perhatiin satu-satu. So emang kayak sebelum kita milih tema tuh gue nanya ke dia, menurut lo pro atau kontra kayak gitu. Jadi brainstorm dulu lah ya. Pasti ada brainstorming walaupun kita tidak pernah riset ya. Nah, jadi kayak temanya ini topiknya udah pas lagi syuting kita bahas apa? Ngalir aja. Iya. Nanti juga ada gitu. Ujung-ujungnya ngalir aja. Ntar juga ada debatnya, tenang aja gitu. Tapi nih ngomong-ngomong, kalau dirimu suka ngomongin percintaan gitu ya, percintaanmu sendiri tuh mulus gak sih? Gak sama sekali kalau gitu. Kayaknya kan kalau kamu ngomong di sosmed, di podcast kamu tuh kan kayak pokoknya tuh gue tuh begini cewek tuh butuhnya digini. Nah pada prakteknya tuh begitu nggak? Nah justru itu kan gue kalau di podcast kan selalu bilang kayak cewek tuh sebenarnya maunya gini loh. Iya. Gue tuh sebenarnya lagi curhat aja untuk cowok nanti yang bakal datang ke hidup gue. Lo tau kisi-kisinya dari podcast gue ya gitu. Cuma kayaknya bijak di podcast belum tentu di kehidupan nyata sih sebenarnya. Kadang ada aja pasti kelas-kelasnya gitu. Ya nggak bagus ya. Lagi belum mulus kayaknya. Lagi belum lulus karena kadang teori nggak sesuai sama praktek. Iya, karena kan kadang apa yang ada di kepala tuh susah untuk kita implementasikan di kehidupan nyata kan. Entah mungkin partner lawannya kita yang nggak bisa satu frekuensi sama kita, atau mungkin kita yang terlalu keras. Kadang tuh suka ada dilematika itu tuh dalam hubungan tuh. Menurut gue. Ntar salah lagi ya. Dijebak lagi sama netizen. Lu doang Mbak yang kayak gitu. Emang. Tapi dirimu tipe yang susah gak sih cari cowok? Lumayan sih. Bukan picky, tapi maksudnya sangat apa ya ngomongnya ya? Milih banget. Gitu. Iya, pasti gak sih kayaknya kalau untuk apalagi kan gue udah di umur 25 ya. Mungkin orang mikirnya ada yang masih muda, ada yang masih yang udah kayak udah lewat atau apa gitu. Nah gue tuh lagi di posisi yang gue udah pengennya tuh kalau pacaran ya serius aja, mau ke arah menikah gitu kan. Jadi di posisi gue saat ini kayaknya buat milih laki dengan konsep memilih tuh wajib deh gitu. Wajib. Ya kan, karena kalau nggak kita milih siapa aja tuh bisa langsung masuk hidup kita dengan gampang gitu. Dan kita nggak pernah tahu maksud tujuannya apa, karena
menurut gue, balik lagi menurut gue. Iya. Ya. Argumen gue, cowok itu soalnya nggak bisa dibedain kan antara dia mau bermain atau dia mau serius karena effortnya sama. Iya sih. Iya kan? Di awal dia bakal ngasih 100% dirinya dia, pas udah dapet belum tentu 100% itu bertahan gitu. Jadi, pokoknya kalau udah umur-umur sekamu nih milih laki itu udah gak cuma pakai ini sama ini. Iya, pakai logika. Harus. Iyalah. Tapi sekarang banyak cowok-cowok yang kayak, ih terlalu serem ya kalau cewek terlalu menggunakan logika. Enggak, lo terlalu lemah aja. Lo nya aja. Kayak menurut gue gitu kayak. Ya karena memang harus pakai logika. Harus pakai logika karena kan kita harapannya kan sekali untuk seumur hidup. Betul. Ya kan. Jadi lagian kan gak ada jaminan ya kalau kita harus milih pakai hati doang, lo gak akan nyakitin kita gitu kan. Bener. Jadi kalau lo gak bisa ngasih jaminan, lebih baik kita antisipasi pakai logika. Itu setuju banget. Ya kan? Iya, karena aduh kalau mau dibilang yang namanya menikah kita itu gak akan ketemu yang namanya sakit hati, kayaknya itu cuma ada di dongeng drama doang. Deh. Drama anjir, gak mungkin ada. Pasti kita akan ngalamin tuh sakit hati. Apa ya, maksudnya jangan terlalu berekspektasi. Betul. Kan? Dan memang sebenarnya yang salah dari banyaknya kegagalan dalam percintaan adalah ekspektasi diri kita sendiri sih. Benar. Kadang mungkin ketika kita menjalani suatu hubungan, kita tuh terlalu yang kayak kemakan sama apa yang lagi kita alamin saat ini, sampai akhirnya kita naruh ekspektasi yang berlebihan. Dan ketika itu gagal atau nggak kita dapetin, kita kecewa sendiri. Terus kita ngeblaming si pasangan kita kan. Rata-rata lebih mudah untuk menunjuk soalnya kan kayak, ya dia nih terlalu kayak gini-gini, dia udah beda sama gue. Kayaknya bisa jadi lo ikut ambil andil dalam perubahan sikap diri pasangan lo nya juga gitu kan. Entah karena ekspektasi lo yang lo taruh berlebihan, atau mungkin kepercayaan diri lo yang lo kurangin sebegitu banyaknya gitu. Bisa tuh. Iya sih, bener sih. Makanya ya di saat umurku udah mulai dewasa ya waktu itu, gak pernah kayak berpikir misalnya gue punya komitmen gitu terus kayak gue akan mulus-mulus aja, gue gak akan gak akan ketemu tuh yang namanya sakit hati. Ya ekstrimnya diselingkuhin gitu ya. Itu tuh kayak udah aku turunin semua. Kita harus siap ngadepin hal-hal kayak gitu. Jatuhnya tuh lebih di situ, bukan yang kita gue kalau sama dia gue gak akan diselingkuhin. Jangan pernah mikir gitu. Sama siapa? Iya. Kita bukan berarti kita berdoa kita bakal selingkuhin, bukan gitu ya. Cuma mempersiapkan diri aja. Betul. Karena kita nggak pernah ada yang tahu ketika kita menerima seseorang. Menurut gue yang harus kita terima adalah seluruh dirinya dia gitu kan, baik buruknya, sifatnya, egonya, keluarganya, temennya, koleganya, semua kayak harus kita telan kalau emang kita mau menuju ke jenjang pernikahan. Betul. Pada faktanya kan banyak perempuan yang kayak gue cuma pengen dinikahin aja cepet karena udah faktor usia. Tak dulu. Ntar lo nyesel usia lo gak akan bisa diputer balikin lagi gitu. Aduh, banyak loh zaman sekarang. Iya. Gue lihat, aduh pengen nikah muda. Coba gimana? Gue termasuk orang yang pengen banget nikah muda sebenarnya. Umur berapa? Rencananya nih. Ya mungkin gak muda-muda banget ya di umur segitu. Cuma gue pengennya kayak 25 tuh gue udah married. Tapi pada faktanya punya pacar aja enggak gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya gitu. Coba pengennya tuh nikah muda karena ya gak tahu ya. Kadang kalau kita berdebat sama laki-laki, yang di otak laki-laki untuk kenapa dia tidak mau menikah kan karena faktorisasinya adalah finansial kan. Benar. Terus sudut pandang orang tua, sudut pandang orang lain, tetangga atau teman-teman, gimana kalau misalnya nanti gue bakal bikin lo menderita segala macam. Maksudnya menurut gue itu adalah pola pikir duniawi yang memang wajar sekali untuk dipikirkan laki-laki. Karena laki-laki pakainya pride, ada pride di tengah-tengahnya dia. Tapi kadang tuh laki-laki suka gak mikirin posisi di perempuannya gitu loh, dalam artian kita tuh juga butuh kepastian itu karena kita juga punya banyak tekanan di luar dari apa yang lo hanya pikirkan dari duniawi aja. Misalnya kayak kita tuh punya kadaluarsa menopause gitu, dan lo nggak pernah mikirin itu. Satu, kedua kalau nanti gue disuruh nungguin lo apa segala macem, ternyata gue lagi udah nggak subur atau karena faktor usia gue udah lumayan tua, jadi produksivitas gue itu tidak baik gitu misalnya, yang akan diteken kan kita sebagai perempuan ya kan, untuk punya keturunan dan segala macam bla bla bla. Dan cewek itu kayak menurut gue tugasnya juga akan lebih banyak ketika dia menikah, karena dia akan mengurusi dirinya dia, suaminya dia, anaknya dia, dan berikut keluarga-keluarganya yang akan dia tanggung. Karena kalau misalnya ada satu hal yang jelek di dalam hubungan keluarganya dia itu kan misalnya kayak kamu tuh pasti jadi istri nggak bener banget bla bla. Itu lebih mudah gitu loh dibandingkan kayak cowoknya yang kena. Cowoknya paling masalah finansial aja, tapi batinnya tuh kadang nggak ada harganya dan lo lupa soal itu. Makanya kayak banyak cowok-cowok yang suka takut untuk ditanya kapan lo mau nikahin gue misalnya ketika kita ada pacaran.
tolonglah coba lihat dari sisi ceweknya juga gitu. Kenapa ceweknya minta seperti itu, apa faktorisasinya. Makanya dalam hubungan hard conversation itu diperlukan sih menurut gue. Iya, benar. Untuk bisa bicara hal-hal yang sensitif, hal-hal yang deep. Dan kalau emang lo mau serius nikah ya, kecuali emang cuma mau main-main aja, FWB-an aja, ya beda gitu kan. FWB gak tuh? Yes. Banyak ya terjadi di kota-kota besar. Banyak banget yang sekarang menurut gue sih gak pernah ngalamin, alhamdulillah untuk saat ini. Tapi ada gak pengalaman, lu ngalamin pengalaman percintaan gitu yang paling buruk gitu, yang paling toksik gitu? Pasti ada, kayaknya semua orang gue rasa pernah ngalamin toxic relationship deh. Iya sih, tapi tertoksik yang pernah lu alamin apa? Ya, standar lah ya menurut gue sih standar. Maksudnya kayak gue pernah di posisi yang gue diselingkuhin lebih dari 3 cewek. Misalnya gue ngelihat cowok gue main sama cewek lain depan mata gue sendiri, gue pernah digebukin. Dan menurut gue, tapi nggak tahu ya, gue sih di posisi sekarang gue berusaha untuk berhenti untuk bilang bahwa cowok gue ini toksik nih gitu. Iya. Karena gue ngerasa itu jadi tidak objektif aja dan gue ngerasa gue kalah. Iya. Karena kalau misalnya nih gue pacaran sama si A, terus gue putus karena dia selingkuh, terus gue bilangnya itu toksik gitu. Iya benar, gue tahu hubungannya adalah toksik, tapi kalau gue as a personal gue mengakui ketoksikan itu, gue ngerasa kayak gue jadi kalah dong sama si cewek ini. Dia menang dong karena udah berhasil ngerebut cowok gue, terus dia putus sama gue, dan gue jadi nggak objektif karena sebelum nih cewek masuk kan gue pernah bahagia juga gitu. Dan yang lagian yang selesai juga cuma statusnya aja, bukan silaturahminya. Jadi menurut gue ketika ada suatu hubungan yang berakhir atau gagal gitu karena sebuah hal yang toksik atau racun, gue nggak lagi untuk menyalahkan si racunnya itu gitu. Gue coba bangkitin value guenya dulu sendiri, karena di dalam hubungan yang toksik kita nggak pernah sadar loh kalau kita lagi berada di hubungan yang toksik. Seseorang ya yang terjebak di suatu toxic relationship, dia tuh nggak akan pernah sadar kalau dia lagi di toxic relationship sampai dia keluar. Nah keluarnya itu kan takes time-nya panjang tuh prosesnya dan segala macamnya. Nah jadi sekarang gue tuh lebih ke posisi yang, oh kemarin gue disakitin ya, berarti value gue setinggi itu sampai gue dijauhin sama orang yang salah. Dan gak apa-apa, toh yang selesai juga cuma hubungannya, silaturahminya masih jalan mungkin, atau kayak seenggaknya gue masih dikasih kesempatan sama Tuhan buat nafas untuk ketemu yang jauh lebih baik lagi. Jadi kayak berusaha untuk sedewasa mungkin sih gue untuk kali ini. Iya sih gitu. Kadang ini ya kayak mungkin faktor U juga mungkin. ya. Karena kalau enggak gue gak bisa damai. Kalau gue terusan bilang gue putus sama mantan gue yang kemarin karena gue diselingkuhin, toksik banget. Iya lagi. Terus gue jadi kesel terus. Akhirnya gue gak bisa damai sama itu. Nanti ketika gue ketemu sama hubungan yang baru, gue malah jadi ngebawa ketakutan gue itu ibaratnya. Either ketakutan, either sakit hati yang gue jalanin sama pasangan gue sebelumnya ke orang yang baru. Nah gue akan jadi jahat aja, gue ngerasa ketika itu masih ada. Makanya gue pernah bilang di podcast gue, kalau lo mau mulai hubungan yang baru sama orang lain, pastikan semua rasanya udah selesai. Udah netral ya. Udah netral, kayak lo udah gak ada rasa sayang, gak ada rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, udah hilang semua dulu. Baru lo mulai sama orang baru, itu akan lebih objektif dan akan lebih fair buat diri lo sendiri. Tapi kalau masih ada setitik rasa, either maksudnya kayak gue gak sayang lagi sama dia, iya, tapi gue masih benci banget sama mantan gue yang itu dan gue gak mau ketemu misalnya kayak gitu atau apa. Ya tau gak sih bibit rasa yang lo tahan itu akan jadi membesar di kemudian hari. Analoginya adalah misalnya kayak gini, zaman dulu gue kan syuting dari umur 4 tahun kan. Main film. Film apa pertama? Dulu tuh iklan gitu, terus masuk sinetron, FTV gitu-gitu kan. Nah, zaman gue kecil, gue tuh kalau lagi syuting, misalnya break pagi atau break malam banget, kita kan suka ketiduran di lokasi kan. Terus kalau dibangunin kita suka ngambek nangis, karena capek ya kan. Terus dulu kan pasti orang tua gue pribadi bakal bilang kayak, jangan nangis, ini kan lagi syuting, ayo diseger-segerin lagi mukanya, bla 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 bla. Dan akhirnya gue kayak ada rasa ketahan dong di diri gue. Ketika gue dewasa dan gue capek kerja, gue nangis lagi. Setelah gue pikir-pikir, gue refresh. Jadi gue suka banget baca buku dan ngobrol gitu kan. Ada bukunya Epictetus dan Aristoteles kalau nggak salah. Pokoknya ini pakai bahasa gue aja ya. Kurang lebih kayak suatu rasa yang ditahan itu akan menimbulkan kekacauan di kemudian hari, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak dulu gue waktu kecil itu nangis kan dibangunin karena gue capek kerja kan. Kok pas gue udah dewasa, gue kerja yang padahal dari kecil gue kerja gue nangis juga ya. Harusnya ketika gue dewasa gue lebih kuat. Toh gue udah ngalamin itu lama gitu kan. Dari situ gue kira belajar dari psikologi manusia gitu, bahwa semua rasa itu perlu divalidasiin. Gak perlu sama orang lain, which is sama diri lu sendiri. Lu validasin aja rasa lu. Oke, lu lagi mau nangis ya, nangisin terus sampai habis. Oh lu masih kecewa, ya udah
rasain aja sih kecewanya itu, nggak apa-apa. Masih benci, masih kesel nggak apa-apa. Tapi ketika itu udah hilang semua, lu udah bener-bener move ke jalan yang baru, ya buka lembaran baru lagi gitu menurut gue. Iya sih, bener sih. Akan lebih fair lah. Iya, karena sebenarnya kayak ya mungkin nangis, kecewa dan itu normal ya, kita human. Iya kan? Bukan berarti nggak boleh nangis ketika lo udah dewasa ya, boleh. Cuma maksudnya kenapa rasa kesel dan capeknya gue ketika gue udah dewasa ini bekerja sama kayak gue dulu kecil ya, iya juga ya ternyata ada yang ketahan dulu. Nah gue nggak mau itu terjadi di hubungan gue sekarang gitu. Kalau gue emang belum kelar sama masa lalu gue dengan apapun rasanya, better gue selesain dulu deh baru gue ketemu yang baru gitu. Iya sih. Takutnya ntar kena ke lu gitu tanpa gue sadar, karena kita nggak pernah tahu. Kita tuh bisa menyadari kekurangan ataupun ketoksikan seseorang, tapi kita lupa loh untuk menyadari ketoksikan diri kita sendiri. Kita suka nggak ngelihat itu gitu. Benar. Kadang kita tuh cuma, ya tadi benar kan? Kayak dirimu bilang, kita kadang lebih mudah untuk blaming on him gitu ya, daripada kita koreksi diri kita sendiri. Betul. Tapi zaman sekarang nih, gue lihat Gen Z itu mereka banyak percaya sama zodiak. Ya kan? Lu zodiak lu apa? Cancer. Ya mepet sama gue. Apa? Leo. Gemini lagi. Paling dibenci, gue juga heran kenapa Gemini dibenci. Harusnya ada Oza Rangkuti di sini ya. Lebih bisa ngepretelin Gemini dibanding gue. Iya, apa salah Gemini tuh paling baik loh sebenarnya. Gue nggak tahu sih, cuma kalau kata orang tuh red flag aja. Nah, tuh kenapa Gemini jadi red flag? Tapi in the real life sebenarnya itu jadi red flag lu nggak sama cowok? Jadi cowok. Gue nggak pernah deket sama cowok Gemini sejauh ini ya. Sejauh ini tuh nggak pernah. Tapi manajer gue Gemini. Nyebelin nggak? Enggak sih. Gue kalau kerjaan tuh aman kayaknya, karena gue nggak pernah di relationship yang sama Gemini kan. Jadi gue nggak bener-bener tahu exactly-nya dia kayak apa gitu. Jadi gue nggak bisa ngejelasin kalau Gemini. Ini nanti gue tanya Oza Rangkuti dulu ya kayak, bang Gemini gimana bang? Udah paling digoreng deh kalau Gemini itu. Padahal salah apa gitu Gemini? Iya kan? Nah, dirimu yang termasuk percaya zodiak nggak? Sebenarnya lumayan ya, tapi gue kayak bener-bener kayak kayak gue ngeliat orang tuh bener-bener pure dari zodiak, kayak gue suka bacanya aja. Suka kayak cocokologi sendirinya aja, cuma nggak menjadi satu patokan hidup gue untuk ke teman atau ke pasangan tuh enggak. Karena katanya kan kalau pasangan nih entah posesif lah entah apa. Gue nggak posesif. Lu posesif gak orangnya? Depends on lagi, tergantung gue. Itu tergantung apanya? Maksudnya kadang tuh kita posesif biasanya ada dua alasan nih. Kalau perempuan ya, satu karena dia sayang banget atau dia pernah kecewa banget. Setuju sih. Takut jadinya kan, takut. Jadi tuh kayak perisai diri dia aja sebenarnya gitu. Cuma sekarang gue gue lagi di posisi yang kalau gue deket sama cowok, gue lagi kayak udah bodo amat deh lo mau ngapain gitu. Cuma once gue udah beneran jatuh sama lo terus lo ngecewain gue akan mulai itu pelan-pelan. Akan kayak gitu. Tapi kalau lo nggak terima dengan keposesifan gue akan bodo amat lagi sama lo. Tapi jangan nyalain gue ketika gue akhirnya jadi nggak sepenuhnya lagi sama lo gitu sih sebenarnya. Jadi tuh kalau gue sendiri ya, gue tuh sekarang ya mungkin karena faktor lagi-lagi ya, gue tuh udah di fase yang nggak posesif. Kenapa? Karena ya dulu gue tuh pernah posesif banget sama cowok gue. Udah posesifnya udah banget nih, udah harusnya dia nggak punya celah nih. Ada, ngerti gak? Ya itu, karena orang tuh semakin dilarang semakin jadi tahu. Iya. Tapi gue baca ya buku psikolog tuh ada yang bilang gini, ini sesimpel analoginya gini nih. Kalau ada tulisan dilarang membuka, lo mungkin gak ngebuka, tapi lo pasti penasaran dalam diri lo. Iya benar. That's it, itu makanya gue tuh lagi belajar sama terapis gue untuk berhenti bilang jangan atau enggak ke diri sendiri. Jadi gue ganti pakai bahasa lain, misalnya kayak jangan dibuka ya, gue tuh bilangnya ke diri gue kayak kayaknya itu memang bukan buat kamu, jadi ya udah nggak apa-apa kalau nggak ngelihat. Yang penting kita nggak ngebuka ya, gitu. Yang penting kita tahu bahwa itu ada sesuatu di dalamnya, gitu. Kayak gue berusaha untuk bilang, maksudnya gue berhenti untuk bilang jangan ke diri gue, karena kalau gue bilang jangan, makin gue lakuin, makin penasaran. Jangan ini ya, jadi itu pasti. Emang kenapa sih? Gitu. Ada aja sifat kepoannya. Jiwa muda lah. masih muda ya, masih muda. Masih kayak jangan begadang ya. Gue lagi begadang gitu. Ya kan kayak jam 2.30, 2.35 deh gitu. Masih kayak gitunya ada kan, toleransi terus gitu. Iya. Ya itu mungkin banyak kan, ya gue lihat nih pasangan-pasangan gitu. Ya itu mungkin akhirnya dengan gue memflashback gitu apa yang pernah gue alamin. Gue kadang lihat cewek-cewek itu gitu, dia terlalu posesif sama cowoknya, terus abis itu cowoknya ternyata tetap selingkuh, kecewanya berat tuh.
ya kan? Iya sih. Tapi gue nggak bisa nyalain ya orang-orang yang posesif sebenarnya, ya itu balik lagi. Mungkin pasti lo punya alasannya. Tapi yang salah itu ketika lo udah berani melakukan itu, memberikan aksi, tapi lo nggak siap dengan reaksi sebenarnya itu sih. Nah makanya gue bilang yang salah dalam suatu pola pikir manusia adalah ekspektasi kepada orang lain kan. Bener. Kadang kita terlalu banyak ngasih ke orang lain sampai lupa batasan untuk diri sendiri tuh udah tinggal tipis gitu. Iya. Ya begitulah. Iya. Kadang sedih gak sih? Oke, gue pernah ada statement nih. Gue menurut lo gimana? Jadi ini statement dari dosen gue pas gue masih kuliah gitu. Intinya dia tuh menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita tuh menjalin suatu relationship, jangan berikan perasaan kita tuh 100%. Oh setuju gue. Iya kan? Setuju. Bahkan dia tuh bilang gini, manage perasaan kamu itu hanya sampai 50%. Kalau ternyata kamu gak bisa lebih dari 50%, mendingan tinggalin. Dosen gue bilang gitu. Gue setuju dengan statement itu, tapi sangat susah untuk direalisasikan untuk okay. perempuan yang baperan kayak gue. Gue perasa banget kebetulan Cancer, perasa banget, sensitif banget gitu. Dia kalau udah sayang aja tolol gitu. Ibaratnya gitu, itu perempuan banget tuh. Dia juga gitu. Ya nggak tahu, gue sih gitu. Gue kalau bucin tolol. Iya, rata-rata deh kayaknya. Otaknya tuh pindah ke dengkul. Karena ngeliatnya kan dari hati aja kan, gitu kayak ya udah gue udah nyaman aja gitu kan. Mau dia tingkahnya kayak gimana juga, ya gue sih udah nyaman gitu kan. Cuma ya gue setuju dengan teori itu bahwa sebenarnya kita ketika mencintai manusia lain tuh jangan dikasih 100%, sisihin berapa persennya. Tapi kalau untuk sampai 50% dong gue gak tahu ya, pasti susah banget untuk ngasih adil ke manusia gitu. Which is kita juga manusia gitu kan. Adil ke gue dan ke orang lain, ke manusia dengan manusia lain tuh kadang agak susah tuh ngontrolnya. Tapi yang penting lu punya spare aja untuk diri lu. Jadi lu tahu gitu, oh gue ngasih ke dia 70%, berarti gue punya kadar 30% nih gitu. Ketika itu mulai menipis lagi, gue harus ngurangin yang si 70% ini nih biar gue naik lagi sedikit gitu. Oh ya lo tipe bucin ya? Banget lagi. Emang lu hal terbucin yang pernah lo lakuin apa? Hal yang terus yang mungkin yang kayak lu pernah nyesel gitu, kayak kok gue dulu tolol banget ya, bucin banget gitu, apa? Mungkin di gue, lu nanya di gue sekarang sih. Soalnya gue sekarang tuh udah kayak apapun yang gue lakukan dulu ya udah, karena gue sempat suka banget kutipannya Bocum dari tulisannya Mbah Tejo ya, Sujiwo Tejo. Mbah Tejo tuh bilang cinta itu nggak perlu tanpa karena. Karena kalau cinta udah pakai karena, udah bukan cinta lagi namanya gitu kan. Jadi no reason ya. No reason. Jadi ketika gue di posisi sekarang lo nanya itu, gue akan bilang nggak tahu lagi hal terbucin apa yang gue pernah gue lakuin, terus gue menyesal gitu ya. Gue nggak pernah nyesal dengan apa yang gue lakuin, karena menurut gue apa yang gue lakuin dulu menciptakan gue yang sekarang. Oh iya benar sih. Iya. Udah pasti kalau dulu gue nggak pernah setolol itu, mungkin gue tidak akan secerdas ini saat ini gitu. Maksudnya gue nggak akan punya peluang untuk punya perisai gue di kemudian hari gitu. Iya, jadi gue pernah bilang juga kok, kalau sebenarnya keberhasilan yang sejati adalah kegagalan yang sesungguhnya sih. Konteksnya adalah semua orang, gue yakin hidup hanya tentang kegagalan ya, hanya tentang jatuh menurut gue. Jadi kalau misalnya semua orang pasti pernah ngalamin kegagalan, tapi tidak semua orang bisa memaknai kegagalan. Makanya gue bilang keberhasilan yang sejati adalah kegagalan yang sesungguhnya, dimana gagal yang lo alamin sudah lo maknai dengan baik. Jadi ketika besoknya lo ketemu gagal lagi, lo udah pakai perisai. Gak apa-apa tetap jatuh, tapi jatuhnya gak sedalam yang kemarin gitu. Lo udah tahu benteng lo apa, inti gitu sih. Udah tahu gimana cara menyelamatkan diri sendiri lah ya. Karena kadang ada orang yang kayak gue pernah ngalamin itu, terus sekarang lo ngalamin lagi tapi lebih parah, anjir gimana sih gitu kan, kayak lo gak belajar atau gimana gitu. Makanya gue bilang kedewasaan seseorang tuh bukan dari faktor usia ataupun pengalaman aja, tapi bagaimana cara dia memaknai ilmu kehidupan yang diberikan semesta sih. Iya sih gitu. Iya sih, kalau perempuan tuh kan paling sering kayak gitu, jatuh di lubang yang sama, udah kayak tikus, tau gak? Emang udah jatuh nih, udah tahu di lubangnya, naik jatuh lagi di situ lagi. Seneng banget gitu ya kan. Tapi yang suka dilupain adalah perisainya dia untuk naik ngambang ke atas laginya itu. Itu tuh sebenarnya lu ngerasa gak sih punya temen cewek gitu ya? Kayak tadi karena kita ngomong selalu jatuh di lubang yang sama, cewek itu kalau lagi bucin, dia lagi salah, dinasehatin sama temennya, bebel. Makanya gue kalau misalnya lagi sahabat gue juga suka dongo tuh. Ada, sumpah ada. Gue pengen sebut banget namanya tapi inisial aja. Dita. Dea Nadira disebutin mate Dea. Kadang dia juga suka kayak gitu. Pun gue juga gitu. Tapi akhirnya gue ketemu satu siklus dimana gue sama dia tuh gini, kalau misalnya emang dia lagi cerita yang itu aja, gue tahu anjir nih kegagalan yang kemarin lo alamin. Yang gue salahin atau yang gue nasihatin ke dia tuh bukan tentang si kegagalan dia lagi atau si masalah itu lagi, tapi kayak
Lagian gue tuh lebih ke ngebangkitin value-nya diri dia. Jadi Iya. misalnya kayak gue bilang, dia jatuh lagi tuh ketemu cowok yang salah misalnya Iya. gitu ya. Yang gue akan bilang ke diri dia cuma kayak, lu mantep anjing gitu. Kayak kita tuh mantep, kenapa ya kita kayak gini ya? Berarti emang dia tuh nggak segitu punya uangnya untuk ngebayarin harga diri kita yang segitu tingginya. Asik. Gue akan kayak gitu untuk dia bisa percaya sama dirinya dia gitu. Karena kalau gue bilang, iya nih cowoknya nih emang brengsek nih, cowoknya nih gini-gini, dia tuh akan jadi kesal juga sama si cowok atau malah lebih penasaran sama si itu cowok. Ada dua output nih dan gue gak siap dengan kedua output itu. Jadi better gue naikin value-nya dia dulu biar dia percaya sama diri dia bahwa di luar itu yang terbaik tetaplah diri lu loh. Maka dia akan punya tahu jalannya dia sendiri itu akan kayak gimana gitu. Iya sih, karena nomor satu tuh memang kita harus naikin value diri kita sendiri dulu. Iya. Ya kan? Yang akhirnya membuat kita tuh lebih percaya diri. Dan akhirnya ya mungkin perasaan insecure itu bisa berkurang dan lain-lain. Jadi kita lebih ya lebih tough gitu loh ketika kita menghadapi si cowok itu mau lo cowoknya atau masalah gitu. Iya, mau cowoknya ngapain, mau jungkir balik, kitanya jadi nggak ikutan. Ya maksudnya kita jadi nggak kesel lah gitu. Betul. Karena kan kalau ada orang bilang harga diri ya, harga diri itu emang berapa sih harganya, patokannya berapa sih, kan gak ada yang tahu ya. Menurutku tuh harga diri itu adalah kita yang menentukan harga gitu. Jadi kalau emang lo lagi jatuh karena lo ngerasa kesel itu berarti segitu harga yang lo taruh buat situ cowok gitu. Segitu harga diri lo yang lo tanemin untuk laki-laki brengsek itu. Nah kalau lo mau lo dibiayain sama laki-laki yang baik dengan harga yang tinggi, ya naikin value lo sendiri. Karena lo yang bisa mematok harga diri lo sendiri gitu. Gak ada orang yang bisa ngejudge harga diri lo selain lo. Karena lo yang tahu harganya gitu. Nah itu juga mungkin berlaku nih buat perempuan-perempuan yang menikah. Iya. Karena gini sih, ibaratnya laki-laki itu, gue nih bingung ya di pernikahan itu. Maksudnya gini, laki-laki itu kalau pas sebelum nikah, dia akan ngelihat si wanita ini ibaratnya aduh dah bidadari kayak queen kayak apa kayak gitu ya, ngerti kan? Nah tapi kalau udah menikah kayak berubah jadi lampir gitu. Karena mungkin kan faktorisasinya ketemu tiap hari, ngejalanin kegiatan yang monoton dan segala macam. Dan emang cinta tuh gak akan pernah bertahan lama. Maksudnya gak ada cinta yang abadi menurut gue. Bener. Cinta itu bakal pasang surut sebenarnya, tapi yang bisa bertahan kan adalah komitmen satu. Kedua, kalau gue ya kayak jangankan pernikahan, maksudnya hubungan pacaran aja tuh ada kayak gitunya gitu. Ada titik jenuh, ada titik bosen ya kan. Nah gimana kita untuk bertahan adalah dengan satu, kalau gue ya, gue inget kenapa dulu gue mau sama dia. Iya itu. Harus itu satu, kayak oh ternyata tadi gue ngobrol juga sama Bang Kemal. Bang Kemal bilang untuk kita gak bosen sama pasangan, itu kita harus punya suatu hal yang membedakan antara kita sama pasangan. Makanya jangan pernah nyari pasangan yang sefrekuensi. Carilah pasangan yang jauh beda sama lo. Karena kalau orang bilang jodoh lo adalah cerminan, yang banyak orang lupa cermin itu kan mantul. Apa mirror terbalik gitu, mirroring kan sebenarnya. Ya kita bisa kayak ngeliat diri kita tapi itu terbalik. Jadi wajar saja ketika lo ketemu pasangan yang beda frekuensi. Nah itu sebenarnya jodoh lu. Karena ada pembandingnya. Karena gue ada satu berita yang pernah gue baca, ada orang menikah sampai udah kakek nenek gitu, gue lupa usia pernikahannya ada berapa. Mereka tuh ngegugat cerai cuma karena hubungannya mereka lempeng aja. Iya sih. Nggak ada, iya ngeflat, kayak nggak pernah berantem soalnya. Itu gue pernah bahas di BAP-nya Barang Oza kalau nggak salah berita itu. Pernah ada kayak gitu, itu di luar negeri ya. Mereka tuh akhirnya saling ngegugat cerai karena ya nggak pernah ada konflik. Nah, sedangkan di zaman sekarang, kalau kita lihat hubungan-hubungan yang awet itu adalah hubungan-hubungan orang yang bertolak belakang, ngerti gak? Ya karena perbedaan itu, makanya gue bilang perbedaan itu sebenarnya indah ya bener. Bukan hanya dari di agama anjir, tapi kan Tuhan juga dari di Quran ya, kayak gue ngutip dari di podcastnya sama Bang Kemal aja. Di Quran juga dikasih tahu gitu, di agama-agama kita juga dikasih bahwa aku menciptakan kamu berbeda-beda untuk saling melengkapi. Iya kan, ibarat jadi kayak ya wajar aja gue A lu B sama dengannya kan C gitu loh kasarnya. Kayak pecahan puzzle tuh kan beda. Kalau sama kan gak nyatu ya. Bener. Jadi memang perbedaan itu sebenarnya adalah bumbu dari suatu hubungan. Kalau tiba-tiba di dalam hubungannya kayak pas gue nikah tapi kok lu gini-gini segala macam, ya this is the real yang lu meritin gitu. Ini adalah the one yang lu pilih untuk sampai akhir hayat lo. Dan kalau lu mau nyerah terus lo yakin besok lo berhasil? Belum tentu kan? Benar. Apalagi pernikahan buat gue tuh adalah satu kali seumur hidup gitu. Jadi ketika gue udah mutusin dan ternyata gue ngerasa salah atau apa, gue harus bertahan. Karena kalau enggak ya gue yang rugi lebih banyak gitu. Iya sih, benar sih. Ini sebenarnya ya yang ada dalam pikiran gue sih kayak. Lo udah married ya? Lo udah married? Udah married, udah punya anak 1. Walah, sorry gue gak riset lagi anjir, maaf ya. Kelihatan banget ya riset ya. Jadi tuh ini loh maksudnya apa ya? Ya
yang ada dalam pikiran gue sih, ini mungkin pertanyaan juga gitu, kenapa orang berpisah gitu ya, entah itu cerai, entah itu putus, tahap apa gitu, berpisah gitu karena berpikir gue nanti akan mendapatkan yang baru, padahal mendapatkan yang baru itu kan belum tentu akan lebih baik, akan lebih cocok, akan ngerti kan? Tapi memang gamblingnya hidup tuh gitu sih. Iya sih. Maksudnya apa ya? Gue suka banget mempelajari soal dunia lah berarti gitu, kayak itulah menyenangkannya dunia, itulah kenapa kita dipilih Tuhan untuk lahir ke dunia tuh karena itu. Maksudnya gue iya, karena hidupnya hanya tentang pilihan. Iya. Dan kanan dan kiri, setiap pilihan itu kan ibaratnya kayak ada 2 jalur nih gitu, persimpangan lah, kanan dan kiri. Setiap pilihan itu kanan maupun kiri itu pasti punya konsekuensi baik dan buruknya. Lu mesti cobain keduanya untuk lu tahu objektifnya di mana. Tapi bukan berarti kayak abis gue cerai terus gue nikah lagi. Bukan gitu maksud gue. Tapi maksudnya kadang ya ketika kita sudah memutuskan untuk memilih suatu pilihan di persimpangan, lu harus siap menerima konsekuensi yang ada. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Berarti gitu. Ada kemungkinan itu 2 pasti akan lo alamin. Sangat. Begitupun pilihan yang sebaliknya akan ada 2 konsekuensi. Agar lo gak jatuh-jatuh banget adalah jangan menaruhkan konsekuensi tersebut dengan ekspektasi yang lo punya. Poinnya gitu. Jadi kayak oke, gue milih yang kanan kayaknya akan lebih better deh gitu, segala macam. Gue akan lebih itu kan ekspektasi lo kan. Ketika lo gagal lo akan lebih ancur 2 kali lipat. Gue pernah punya istilah kayak gini, dunia itu brengsek buat gue. Wih, kenapa gitu? Iya, karena dunia tuh suka ngasih bercandaan dengan masalah yang gak kira-kira gitu kan untuk manusianya. Tapi dunia akan terus berjalan, jadi ya jangan mau rugi lebih banyak, bangkit aja, jalanin aja. Dunia gak selesai kok. Misalnya lo bilang gue capek banget sama hidup, udahlah gue bla bla segala macam. Tapi lu capek, dunia gak peduli lu capek anjir. Iya, life must go on ya. Life must go on, dan itu benar. Jadi kalau lu berhenti sekarang, lu bakal rugi lebih banyak. Jalan terus aja, gak apa-apa kok lu mau sambil ngesot, mau sambil ngerangkak. Besoknya lu lari, abis itu besoknya lu jalan pelan lagi, gak apa-apa. Tapi jalanin terus aja sampai nanti nafas lu udah diambil sama Tuhan. Nah itu udah selesai tuh perjalanan lo. Iya. Gitu, dengan apapun pilihan yang lo ambil di hidup ya. Iya gitu, karena dunia kan berputar terus. Iya benar. Iya kan, jadi memang gak akan selamanya kita berlari, gak akan selamanya kita ngesot. Iya. Tapi kadang manusia juga tai sih menurut gue. Bener deh. Kayak karena hidup tuh cuma kayak filosofi lingkaran ya. Gue pernah bilang ini juga. Ketika lo bikin lingkaran itu, misalnya contoh deh, lo titikin lingkaran dari atas gitu kan, lo muter ke bawah, ketemu titik 2 kali di atas. Lo bikin dari bawah, ketemu titik 2 kali di bawah. Kanan kiri juga sama aja ya kan. Sebenarnya maksudnya adalah atas dan bawah, bahagia dengan duka itu sama aja persentasinya. Kita akan ketemu bahagia yang sama, kita akan ketemu duka yang sama gitu. Cuma kadang manusia itu suka lupa ketika dia lagi ngerasain duka. Kayak seakan-akan bahagia gak pernah datang gitu. Iya betul. Ketika lagi ngerasain bahagia ya itu ngerasain kayak sesaat doang, karena abis itu besok ketemu duka lagi. Padahal ya itulah hidup. Lo akan ketemu 2 ritme itu secara bersamaan dan sama kok konstannya gitu. Ups and down terus. Iya, makanya dibilang dari filosofi filsafat gitu ya, mereka tuh bilang kalau hierarki paling tinggi adalah ilmu ikhlas dan bersyukur kan. Wah itu dan siapa itu yang sulit, paling gampang sebenarnya kita kayaknya buat bilang nggak kok gue udah ikhlas. Ya ikhlas yang kecil dulu, nih ikhlas panjang nih deretannya nih. Bersyukur juga panjang nih deretannya. Manusia kan gagal cuma perkara 2 itu menurut gue. Ikhlas, lupa bersyukur sama gak mudah untuk ikhlas. Bisa buat maafin, tapi mungkin lu gak ikhlas. Iya sih. Iya kan? Berat ya. Kayak dendam lagi gitu, maksudnya kayak nempel aja gitu. Dan itu bahaya sebenarnya. Iya sih. Lu kayaknya suka baca buku orangnya. Banget gue riset banget sebenarnya. Ini doang gue riset. Karena gue dadakan. Tapi lu ada gak sih red flag cowok yang buat lu red flag banget lah? Gue gak suka nih cowok kayak gini. Apa ya? Gue gak suka ketika cowok tidak menjadi dirinya dia sendiri aja sih. Karena kelihatan. Bener sih. Pertemuan pertama tuh bisa kita tahu lagi nih laki tuh maunya apa, terus dia tuh sebenarnya gimana gitu. Contohnya kayak misalnya suka meninggi-ninggin apa yang dia punya. Terus gue kayak mending lu jangan ngomong kayak gitu sama orang yang, maksudnya kayak lu ngomong kayak gitu gue juga bisa punya sendiri gitu. Kecuali guanya gue mengatakan anggaplah gue bisa mengakui gue independen misalnya gitu. Lu jangan pernah menyombongkan diri lu sama perempuan yang independen. Karena percuma, apa yang lu punya bisa gue dapetin juga. Karena gue believe on myself gitu. Karena gue udah berdiri di kaki gue sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan gue sendiri. So jangan, karena gue butuh orang, independent woman itu cuma butuh laki-laki yang bisa menganggap dirinya dia apa adanya untuk bisa ngelepas jubah kemandiriannya dia. Udah, gue cuma butuh itu doang. Jadi gue gak butuh perisai lo nih, kekayaan lo kayak, ketampanan lo kayak, eksistensi lo kayak, enggak, gue gak butuh.
Gue butuh lu ngelihat gue tanpa jubah gue, dan gue butuh lu buat ngelepas jubah kemandirian gue. Ketika gue sama lu, gue being a woman sepenuhnya, being a girl, maksudnya gitu, baby girl sepenuhnya. Tapi once gue lagi nggak sama lu, gue akan pasang jubah kemandirian itu, gue akan jadi woman lagi, gitu. Iya sih. Itu red flag terbesar mungkin ya, ketika orang nggak jadi dirinya dia sendiri. Kalau gue, kalau gue juga ada red flag gue. Ini sebenarnya sepele sih. Gak, sebenarnya ini mungkin dulu ya. Gue kalau misalnya deket sama cowok, kan gue pasti lihat sosmednya dong. Iya. Terus kalau followingnya udah kayak cewek-cewek banyak gitu, gue red flag banget lagi. Oh, oke. Oh, gue ada lagi. Kalau gue agak bodo amat ya, karena gue ngerasanya ya udah yang menang gue juga gitu. Tapi kan ceweknya tuh kayak ngerti kan. Oh ya, misalnya cewek-cewek yang vulgar gitu atau gimana. Iya, terus pasti ada kekesalan. Tapi nggak tahu ini di posisi gue saat ini lagi ya. Kalau posisi gue saat ini tuh gue ngerasa kayak ya udah value-nya beda aja. Tapi gitu. lu suruh unfollow gak? Bodo amat sih gue. Tapi kalau udah bikin gue risih, kayak misalnya dia chattingan atau nih ceweknya genitan atau apa, gue akan bilang gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar nge-follow ngeliat, ya laki-laki memang libidonya pada faktanya lebih besar dari perempuan sebenarnya gitu. Untuk dari segi mata ya sebenarnya. Menurut gue gitu. Jadi kayak ya udah, boys will be boys aja. Asal lo nggak aneh-aneh, gue sih fine-fine aja. Cuma gue red flag gue yang lain adalah tadi gue inget tuh padahal apa ya, selain dia suka meninggi-ninggikan sama cowok yang tolol. Gue suka banget. Oh yang on gitu. Iya, kayak yang diajak ngomong tuh gak nyambung ya, gitu. Gitu iya, kayak gue lagi ngomong ke arah mana, dia ke arah mana, kayak capek aja gue nya gitu. Karena gue suka banget cowok yang cerdas. Iya. Kalau lo udah, maksudnya cerdas beda sama pintar. Kalau pintar kan karena pembelajaran, karena menghatami suatu materi tertentu gitu, teori tertentu. Kalau cerdas tuh kayak lo gak perlu hatam, lo gak perlu mempelajari, tapi lo bisa gue ajak ngobrol kemana aja. Karena kebetulan gue suka banget ngobrol dan suka diskusi. Bisa tuh ketika udah ngobrolnya asik nih, terus gue ngerasa literasinya dia banyak gitu. Kayak gue ngajakin ngomong apa aja enak. Gue ngerasa dia cerdas, itu gue udah kena tuh. Ditambah dia suka quality time sama physical touch. Nah, oh itu udah kelar tuh hidup gue tuh. Jangan nyolek gue gitu, kayak saya lemah banget. Jangan gituin gitu, gak bisa gue gitu ya kan. Udah lo ngajak ngobrol asik, ketemunya sering, terus lo touchy kayak ya Allah, bawa adek pulang bang gitu, kayak put the ring on here mas gitu gue. Gak bisa gue, gak bisa. Iya, love language tapi penting sih. Iya kan, karena gue fisik banget anaknya. Iya, physical touch. Kayak gue seneng ketika ada orang ditemenin gue, karena gue apa-apa sendirian kan. Jadi ketika gue ada temen dan dia sekedar buat di sebelah gue aja, atau cuma sekedar ngelus pala ketika gue lagi capek, anjir gue ngerasa that's what I need lagi gitu. Gak apa-apa deh kerjaan gue numpuk, deadline besok gak apa-apa, tapi kayak ini loh gitu, gue bisa rehat sejenak, ini loh yang gue butuh gitu. Kayak cuman di set. Iya kayak capek banget ya kerjaannya bla-bla. Terus dia kayak sebelah gue, ya udah sabar. Gue kayak gue recharge gitu. Full charge langsung ya. Asli. Lemah, perempuan tuh lemah. Lemah banget. Iya kan. Udah, perempuan tuh kalau misalnya lagi ngambek atau lagi apa, kita jawabannya bilang terserah. Terserah itu kan adalah kalimat yang tidak disukai sama laki-laki ya. Kata yang sangat dibenci oleh laki-laki untuk dikeluarkan dari perempuan gitu kan. Kalau ada perempuan lo berantem terus ngomong terserah, udah gak usah ngapa-ngapain. Either lu diam di sebelah dia aja, jangan ganggu mood dia dulu. Nanti kalau dia udah lumayan agak redup nih, peluk aja, kalem. Habis peluk atau kayak biasanya ya, lupa ini masalahnya bikin dia bete nih. Udah dia kalem. Iya, gak usah dibahas. Iya, perempuan tuh gak ribet sebenarnya. Cuma emang banyak mau. Jadi itu. Gue tadi tuh ada nih red flag satu lagi nih. Apa tuh? Cowok yang kalau lagi pacaran suka ngomongin mantannya. Padahal mungkin dia udah gak punya perasaan nih. Oh iya, dulu gue pernah tuh sama mantan gue yang A. Pernah tuh sama mantan gue yang B. Iya kan kayak. Gue kompetitif juga tuh. Iya kan kayak. Ya maksudnya kalau gue sih gue nggak pernah bahas kayak gitu ngerti gak sih, kayak misalnya udah gue sama pasangan gue yang baru ya gue nggak pernah, mau gue pernah ke kafe 10 kali sama mantan gue pasti nggak akan pernah bahas gitu sama dia, ngerti gak? Tapi ada nih cowok-cowok yang suka kayak gitu. Lu pernah nggak ketemu sama kayak gitu? Pernah sih, tapi gue kebetulan anaknya kompetitif banget tadi gue bilang. Jadi ketika dia kayak gitu, gue malah jadi ngerasa gue akan buktikan lebih gitu. Oke, lu pernah kesini ya sama mantan lu ya, nah gue kasih memori yang lebih indah ya gitu. Makanya kelar kan ya, percuma juga sekarang gue yang menang gitu gue. Kalau enggak gue ngedrop, gue tuh anaknya gampang insecure. Jadi gue harus kayak bodo amat, PD 1001 dulu aja gitu ya kan. Kayak the power of sampai the power of PD gue gitu. Walaupun dalam hati insecure nih, cuma ya itu tameng diri gue. Karena kalau enggak gue runtuh seruntuh-runtuhnya, itu perempuan kan. Iya lagi. Gue kan kayak gitu, kayak oh kamu pernah kesini sama mantan kamu? Ya sering ya. Ya udah besok-besok kita juga sering kesini aja, biar jadinya sekarang seringnya sama aku. Gue kan kayak gitu. Lu kalau udah kayak gitu stalking nggak mantan dia siapa? Iya lagi.
gue suka banget ngeliatin, terus gue suka insecure. Iya, Jadi gue tuh akan insecure ketika gue sendiri, tapi ketika gue berhadapan sama pasangan gue enggak, gue masang banget kayak gue lebih mantep anjir gitu gue. Biar lo jangan sampai lo ya nyari yang lain. Gue mantep, udah gue mantep. Tapi pas gue lagi sendiri kayak anjing cakep juga lagi mantannya gitu gue. Pasti tuh cewek-cewek kayak gitu. Apalagi tengah malam gitu ya. Iya, itu jam-jam cewek stalking mantan tuh kenapa sih? Stalking mantan pasangan. Ya karena Mantan, kepo aja gitu kepo. Mungkin ya. Perempuan kan jiwa keponya lebih tinggi ya. Kita Lebih FBI tinggi. nomor 1 kan. Dan lebih itu lagi lebih kompetitif tadi. Parah. Kita kan FBI handal Indonesia ya sebenarnya kan. Iya. Jadi kayak kalau misalnya cewek-cewek kenapa suka stalking, pasti satu nyari apa kelebihan di pasangan itu. Iya. Untuk apa? Untuk kita pembelajaran tuh rata-rata Iya. kayak gitu. Oke, dia lebihnya di sini, tapi kan gue di sini. Walaupun kita insecure ya, cuma kita nyari itu, terus apa sih kekurangannya, apa pembandingannya. Nah, menurut gue kadang toxic tuh. Iya. Karena jadinya kita mengkomparisi ke diri kita dan ujungnya kita malah menjadi orang lain. Kita Benar. berusaha untuk jadi kayak si mantannya pacar kita saat ini gitu kan Iya. ibaratnya, dan itu jadi nggak fair enough menurut gue. Iya sih. Jadi kayak gue kalau lagi nge-stalking ya udah sekedar gue ngeliat, tapi gue nggak akan compare ke diri gue. Iya. Gue akan selalu bilang ketika gue lagi insecure, gue akan selalu bilang kayak nggak apa-apa Fir, lo lebih mantep kok, sekarang lo yang menang gitu. Itu selalu kenapa gue keluarin untuk gue ngerasa bahwa ya yang sekarang masa lalu ya udah selesai gitu. Dia udah tutup buku, gue juga udah tutup buku. Bukan dia dong yang punya masa lalu, tapi gue juga ketika nanti dia ngeposisiin gue kayak gitu, gue belum tentu bisa siap nerimanya kan. Jadi better gue nggak melakukan apa yang gue nggak suka di orang lain gitu, biar orang lain nggak ngelakuin hal yang sama ke gue gitu. Kalau gue Tuh guys. tips ya guys. Tips. Jadi jangan pernah membandingkan dirimu dan mantan pacar dari pasanganmu sekarang. Iya, ya kayak nggak apa-apa, kecuali pasangan lo nya masih kayak yang apa ya, berlebihan dalam mengingat atau kayak dia memberikan aksi yang menimbulkan reaksi sama mantannya gitu-gitu. Kayaknya boleh deh kita tegur gitu. Atau Iya kayak sih. kalau emang lo gak kuat, dalam artian lo ngerasa toleransi lo udah selesai gitu, untuk mentoleransikan sikap si pasangan lo, ya better berhenti gitu. Daripada makan hati kan. Udah makan hati, Hidup cuma sekali guys. cuma sekali. Jangan lupa juga bersyukur lo punya pasangan yang sekarang ya kan? Aduh sekarang Kecuali apa? pasangannya ini ya yang parah banget gitu, sampai digebukin, Iya, udah itu sampai red flag masuk banget itu. itu. Iya sih, gue juga. Oh iya, salah satu red flag gue adalah itu bentak. Cowok kasar gue gak suka tuh. Yang gampang dikit-dikit gampang ngajakin berantem misalnya gitu, atau kayak ngomongnya kasar, suka nada tinggi. Gue kayak, karena mungkin gue gitu kali ya, maksudnya gue dididik dengan sekeras itu, jadi gue berharap gue nggak ketemu laki-laki kayak gitu lagi. Gitu untuk sisa hidup gue. Maksudnya ketika gue akan berpasangan sama lo, yang dibayarin kan bukanlah perjalanan gue di umur gue 25 ke bawah kan, tapi 25 ke atas nih. Sisanya yang gue nggak tahu nanti ke depannya kan kayak gimana. Dan gue nggak mau membuat sisa hidup gue seperti 25 tahun gue di masa lalu gitu. Jadi gue antisipasiin banget apa yang gue dialamin dulu tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Iya sih, setuju sih. Makanya picky, dan itu penting. Daripada lo kejebak ya kan, nggak ada muter balik tuh gue lihat-lihat ya. Serem. Ih serem loh, zaman sekarang nih serem loh. Banyak banget lagi yang gue lihat ya, selengki-selengki kan gak cuman cowok nih sekarang nih. Cewek juga bisa. Tapi lo pernah selingkuh gak? Pas pacaran. Yang selingkuh tuh kayak mana? Maksudnya lu cheating deh gitu. Pas pacaran. Ya masa dulu pas kali pas kuliah gitu. Ya. Sebenarnya nggak cheating sih, cuman nanggepin aja kali, nanggepin. Tapi cowok lu nggak tahu cheating anjir itu mah, ya kan? Itu cheating. Ya udah, ya kan namanya kalau masih gue pernah, muda. gue mengakui kalau gue pernah selingkuh dan gue pernah menjadi korban perselingkuhan gitu. Jadi gue tahu pembedanya kedua tuh kayak gimana. Iya bener, gue juga pernah jadi korbannya juga pernah. Dari pelakunya juga pernah gue. Jadi kayak selingkuhannya? Hah? Oh pernah. Jadi tiga-tiganya pernah, 3 POV. Pernah gue kayak, dan gue nggak tahu lagi gue jadi selingkuhannya. Gue kira gue pacar ya, ternyata gue selingkuhannya, anjrit. Jadi 3 POV pernah semua ya? Iya kayak, gue kira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Plot twist gitu kayak, gitu. Mana terlanjur sayang ya kan? Iya. Sedih tuh. Makanya gue bilang lebih bagus title duda daripada title janda. Hati-hati ya. Perempuan, menurut gue itu ya, perempuan tuh lebih banyak ruginya. Jadi kalau emang lu ngerasa ini udah nggak bisa maksudnya ini sudah sangat merugikan diri lu dan lu nggak mau menyia-nyiakan sisa umur lu ke depan lagi, ya better selesai buat gue. Karena perempuan akan banyak rugi ya, baik pacaran maupun menikah ya. Iya. Nah, kayak kita bilang kayak duda tuh enak gitu, kayak duda tuh keren gitu. Duren gitu. Ya kan? Tapi kalau janda, coba dah.
mindsetnya tuh beda. Indonesian people mindsetnya tuh beda. Paling cuma sekedar weh bohai, weh cantik, itunya doang. Janda tapi menggoda. value-nya nggak ada. Kalau laki value-nya masih ada nih, duda nih, berarti kita kan. Ini kayak tolong lah, perempuan tuh bukan wahana Dufan anjir Iya gitu. sih, bener. Perasaan tuh saklek. Gue tahu wanita lebih banyak di muka bumi ini, tapi bukan berarti bisa lu cicipi seenak jidat atau bisa lu buang gitu aja setelah lu mendapatkan apa yang lu inginkan gitu sih. Iya sih. Terlalu jahat buat gue. Tuh buat para laki-laki. Orang kadang ada yang bilang membunuh orang jahat gitu. Ya ibaratnya gitu ya, kita tahu membunuh orang tuh jahat dan lu gak mau menjadi pelaku kriminal seperti itu, tapi lu melukai seseorang sampai dia ingin membunuh dirinya dia sendiri, lu lebih jahat. Itu tuh sebenarnya yang lagi ada di pikiran gua. Ya mungkin kalau lo tahu lah ya, salah satu korban yang videonya disebar. Ya kan? Ngomongin yang soal di mana-mana cewek itu selalu dirugikan ya. Betul. Nah itu termasuk si video itu maksudnya ya kalau cowoknya kebongkar nih. Tapi gua gak ngeliat banyak kerugian di cowoknya. Ya itu jahat sih menurut gue. Iya maksudnya, kan? Dan sekarang kenapa ya urusan birahi itu menjadi urusan semua orang gitu? Iya. Gue bingung deh, kayak bukan dapur masing-masing lagi gitu. Bener, dan orang tuh malah semakin mencari, itu yang jahat sih gue bilang. Iya, ngegoreng gitu. Iya, malah semakin dicari videonya, malah semakin disebar. Harusnya kan dilindungi ya yang kayak gitu. Apalagi ini bukan maunya dia untuk video itu kesebar gitu ya. Kecuali ya maaf ya, mungkin ada yang di luar negeri yang memang itu dijual kayak gitu. Berarti kan itu memang ada kemauan dari dirinya gitu. Nah kalau ini kan dia terlihat banget dia adalah korban gitu loh. Kenapa makin disebar, dan itu kan akan merugikan. Dan di kondisi itu juga dia lagi dalam kondisi yang tidak sehat ya. Dia tidak 100% sadar gitu kan maksudnya. Jadi ada unsur paksaan menurut gue, di bawah tekanan lah kalau bahasa hukumnya. Menurut gue kayak parah aja, sayang maksudnya. Ya begitulah ya namanya manusia. Dan apalagi sekarang kan kemudahan akses digital itu semakin gampang didapetin sama semua orang di semua kalangan ya. Makanya gue pernah bilang sebenarnya kemudahan digital itu seharusnya kan adalah untuk membuat kita bisa tidak tertinggal, lebih maju. Cuma kadang itu tidak diiringi dengan kesiapan dan kebaikan secara psikisnya, personality perorangan juga gitu. Makanya bijaklah dalam bermain sosial media sih. Lihat dari dua sisi. Kadang nih ya, menurut gue manusia itu, termasuk gue mungkin, gue tuh sering banget bilang bahwa kalau ada masalah, lu inget aja sistem sebab akibat. Bener. Kadang orang ngelihatnya akibatnya doang kan, dia lupa nih narik sebabnya apa. Oke nih ada masalah si A misalnya gitu. Kayak gue nih, gue berantem sama pasangan gue. Oke, masalah kita ini nih. Dulu kenapa ya ada masalah ini, sebabnya apa ya? Tarik dulu ke sebabnya, tarik dulu ke akarnya, biar kita tahu pertamanya apa. Karena kalau lu mau cabut untuk menemukan solusi harus dari akar kan, biar bisa kecabut sampai ujung-ujungnya berarti gitu. Oke, ternyata sebabnya ini menimbulkan masalah ini, lantas solusinya apa? Jangan ini mah kan perkara-perkara kayak gitu yang terus diutik adalah si masalahnya doang kan. Mereka nggak ngasih solusi apa-apa tuh menurut gue. Gak ada jalan keluar, jadi kayak ya akan terus aja ini menjadi masalah. Kalau mau masalahnya selesai, ya cari solusinya apa gitu dan tarik sebabnya kenapa. Jangan berkutik hanya dari akibatnya aja, bahwa ada sistem sebab akibat loh. Emang lo mau besok-besok lo digituin? Ketika ada masalah lo gak diminta untuk klarifikasi dulu, lo gak ditanyain dulu. Diskusi lah, makanya gue suka banget ngobrol tuh karena membuka ruang diskusi gitu, membuka kayak apa sih yang ada di pikiran lo, apa sih opini lo tentang satu hal, tentang satu tema atau satu topik tertentu, biar gue juga bisa tahu, oh ternyata apa yang gue pikir gue selama ini gue tanemin salah, oh gue bisa dapat insight dari orang lain gitu. Iya tuh guys, jadi pentingnya kalau dalam pasangan tuh nomor satu emang komunikasi. Komunikasi. Jadi dan toleransi ya. Dan toleransi. Jadi lo kalau cari pasangan itu nomor satu yang bisa diajak komunikasi dulu. Iya. 90% hubungan itu adalah komunikasi. Ngobrol, benar. Ngobrol, apalagi lo kalau nikah, udah sih ngobrol doang. Iya, mau apaan lagi sih, kerja tetap. Kerja, jalan-jalan paling seminggu berapa kali. Iya kan. Iya, jadi sisanya 90% ya lu dulu awalnya ngobrol, carilah pasangan yang bisa diajak ngobrol. Benar. Karena itu adalah jalan keluar semuanya. Bener. Iya sih, karena cewek kan urusannya gak cuma di rumah aja ya. Gak apa istilahnya, dapur, sumur, kasur. Iya kan, masih ada loh cowok-cowok yang mikir kayak gitu loh. Maksudnya
Ya walaupun sekarang udah Banyak. banyak yang enggak ya, tapi maksudnya masih ada cowok Mungkin yang itu banyak orang yang nggak bisa melakukan hard conversation dalam suatu hubungan relationship, apapun relationshipnya ya, baik marriage ataupun pacaran gitu. ya. Mereka tuh nggak mau untuk diskusi yang hard gitu. Hard itu bukan keras ya, maksudnya adalah kayak hal-hal sensitif, hal-hal tabu tuh harus lo obrolin sama pasangan lo sebenarnya gitu untuk ketemu bahwa apa sih red lines-nya, green line-nya, terus sampai yellow line-nya lo tuh apa aja gitu, biar kita bisa tahu benar batasan-batasan itu gitu. Iya sih. Ya apalagi kalau mau nikah ya, kalau menurut gue itu aduh Penting. Kalau gue pribadi nih, gue tuh A sampai Z ya itu harus diomongin semuanya. Iya lagi. Harus banget. Lu nih setelah nikah lu mau ngapain? Lu mau tinggal di mana? Lu mau punya anak kapan? Lu mau punya anak kapan? Lu mau punya anak berapa? Itu tuh harus diomongin semua. Bener. Iya kan? Jadi jangan sampai, maksudnya di situ udah nggak sepemikiran dulu gitu. Jadi kayak misalnya gue bilang, pokoknya setelah nikah ya aku mau kerja, setelah nikah aku mau sekolah, setelah nikah semuanya gue omongin. Setelah nikah aku mau tinggalnya begini, kayak gitu. Karena ya itu tadi, itu termasuk mungkin green line, yellow line, and red line-nya kita kayak gitu tuh penting lah di situ. Bahkan sampai misalnya masalah keuangan, karena bukan pacaran saya ini pacaran ya, lu mau pacaran 10 tahun juga manis semua, udah. Iya. Ya kan udah nanti ketemu pernikahan tuh the real life-nya tuh di situ gitu. Iya, karena menyatukan dua orang jadi satu tuh nggak mudah. Kita sama orang tua kita, sama ibu deh, yang satu rahim aja kita suka berantem. Pasti ada berantemnya dalam hidup gitu. Apalagi sama orang baru yang lo ketemu terus lo menjaminkan sisa hidup lo sama orang itu gitu. Pasti banyak clash-nya tuh, banyak nggak ketemunya, dan itu perlu lu ngobrolin. Makanya gue dari sekarang kalau lagi pacaran, sampai kalau gue lagi jenuh aja gue gak akan ngomong. Iya. Setitik seburuk-buruknya tuh gue akan ngomong kayak aku lagi jenuh lagi sekarang sama kamu, kayak aku nggak mau ketemu dulu ya, aku butuh waktu sendiri atau apa. Karena biar lo tahu once gue lagi kayak gitu lo akan berlaku apa dan gue akan berlaku apa. Jadi lo nggak salah kaprah, nggak gue diem doang. Karena diam itu tidak menyelesaikan apa-apa teman-teman, beneran deh. Iya tapi anyway itu tuh wajar banget. Apalagi dirimu pacaran yang udah married aja gitu. Dan biasanya nih kalau aku sama suamiku lagi di fase yang jenuh itu tadi, dia tuh akan memberikan space. Ya udah mau main sama teman-teman silahkan. Nah itu tuh juga harus diomongin. Jangan sampai entar lu setelah married lu gak boleh nih misalnya kalau udah nikah gak boleh main sama temen. Ya kan kita hidup kagak berdua doang nih di bumi. Iya kan? benar. Masih ada teman-teman gue di Sebelum luar. lu juga gue sama mereka nih gitu. Makanya itu juga harus kalian obrolin. Betul. Gitu sih. Ya begitulah ya, ternyata percintaan ini rumit ya. Ini kalau dipanjangin lagi bisa jadi satu season kita. Oh, satu season. Iya, nah gue suka banget ngobrol-ngobrolin hal kayak gini. Tapi gue sering banget diserang kan kayak lu opini-opini lu kayak gitu, lu kan belum nikah, lu kan belum tahu. Ya justru karena gue belum tahu, gue punya theoretical ini untuk jadi benteng gue sebenarnya. Jadi bukan berarti untuk hanya sekedar lu mah so tau ngasih opini kayak gini, argumen lo tuh salah, nggak semua cewek. Gue juga nggak bilang semua cewek. Emang statement gue kayak cewek itu begitu benar. Tapi itu dari point of view gue sebagai perempuan, karena gue perempuan juga. Tapi bukan berarti mewakili 1.001 orang. Tapi memang konsekuensinya adalah ketika kita berani ngobrol di halayak ramai ya, kayak media sosial ini kan adalah halayak ramai yang pastinya ada pro kontra. Gak apa-apa banget. Cuma yang salah adalah ketika lo harus menekankan gue untuk setuju dengan argumen gue, dan gue menekan lo untuk setuju dengan argumen gue, itu yang salah. Jadi silakan aja kalau lo kontra, tapi jangan paksa saya untuk pro dengan argumen lo juga. Begitupun akan sebaliknya kita kan. Ya gitulah, ya justru karena saya belum nikah, saya mensiapkan perisai saya dengan sangat baik teman-teman. Kayaknya tapi lu udah siap lah kalau nikah mah. Sangat, jodohnya aja yang belum ada. Kemana gue juga nungguin. Jodohnya single mulu, kata gue mending bikin album ya. Single mulu perasaan. Aduh Firda. Tapi anyway thank you so much, nih seru banget. Ternyata akhirnya ketemu dengan the woman version of Bocom ya. Bener. Anyway Firda, ada gak nih pesan-pesan yang pengen lo sampein mungkin ke netizen? Apa ya? Firda ada ini ya, fanbase-nya Firda. Ada sebenarnya, cuma gitu. ya silakan kalian cari aja. Gue selalu menganggap fans itu adalah bukan fans lagi, kayak gue nganggapnya mereka keluarga aja lagi. Karena mereka yang ngebuat gue, bukan gue ngebuat diri gue ya. Karena mereka, gue jadi ada gitu, gue bertahan. Paling pesan-pesannya apa ya buat teman-teman? Apa sih nama fanbase ini lah? Nggak ada. Oh nggak ada. BBBers. BBB itulah gitu ya kan. Udah bikin ya. Buat teman-teman yang nonton ini, harapan gue adalah maaf atas segala kesalahan yang ada di obrolan gue kali ini. Pasti ada aja salahnya, dan ada aja ketidaksetujuannya. Tapi ya
buat gue dunia selalu berputar tapi nggak hanya di lu doang gitu. Jadi jangan pernah memaksakan dunia untuk memutarnya hanya di kamu dan kamu aja, banyak manusia lain gitu. Jadi kalau emang lo mau dunia itu bisa si semesta, kalau lo mau semesta itu bisa saling bahu membahu untuk mewujudkan apa yang lo inginkan, maka lo harus bisa berdamai dengan dunianya itu sendiri, dengan segala asam garamnya dan semuanya. Jadi gue tahu kadang dunia itu suka bikin kita resah, tapi bukan berarti kamu boleh untuk menyerah gitu. Ya gitulah. Hidup kan kadang suka bercanda. Oke deh kalau gitu Firda, thank you so much. Thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton episode BBB kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bijang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you. Dadah.